tentang menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat. Materinya itu ada di buku halaman 13. Nah, di sini ada contoh 1, yaitu ada di buku, dan di sini Ibu akan menjelaskan. Misalkan di sini disuruh mencari tentukan nilai X yang memenuhi nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 1. Penyelesaiannya itu menggunakan rumus ini. Jadi semua ruas kiri dan kanan kita akar, kemudian kita pangkat 2. Nah, langsung saja penyelesaiannya, yaitu akar pangkat 2 dari soal atau ruas bagian kiri. Kemudian ruas kanan juga kita akar, kemudian kita kuadratkan. Jadi akar pangkat 2 dari 1 kuadrat. Akarnya hilang, kemudian menyisakan X min 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kemudian 1 kuadrat ini kita bawa ke kiri menjadi negatif. Kemudian persamaan ini kita menjadikan persamaannya sama dengan 0. Jadi X min 2 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Kemudian X min 2 tambah 1 dikali X min 2 kurang 1 sama dengan 0. Kalau kalian bertanya, ini tuh diperoleh dari mana? Ini bisa kita misalkan dengan A. X min 2 kuadrat ini kita misalkan dengan A, dan ruas yang ini atau 1 kuadrat ini kita misalkan dengan B. Jadi A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat. Bentuknya sama kan? Itu penyelesaiannya itu A tambah B dikali A kurang B. Jadi ini kalau dikalikan, itu hasilnya nanti A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi sama. Jadi ini diperoleh dari sini. Dari sini ya. Jadi A ditambah B, berarti ini ditambah ini. Jadi X min 2 tambah 1, kemudian dikali A kurang B. Jadi X min 2 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian ini X min 2 tambah 1 itu min 1. Jadi X min 1 dikali X min 2 kurang 1 itu X min 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Mencari X-nya itu sama dengan 1, atau X min 3 sama dengan 0, maka X, kemudian negatif 3 dibawa ke kanan menjadi positif 3. Jadi nilai X yang memenuhi itu X min 1 sama dengan, dan X sama dengan 3. Ini kita tidak usah uji coba ya, udah pasti ini tuh nilai X yang memenuhi, karena apabila ini kita masukkan ke sini, maka misalkan X sama dengan 1 kita masukkan sini, jadi 1 min 2 itu kan min 1 ya. Nilai mutlak min 1 kan positif 1, jadi sama, jadi dia memenuhi. Dan 3 kita uji coba. 3 kita masukkan di sini, 3 min 2 sama dengan 1, nilai mutlak 1, jadi dia memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Agak sedikit berbeda, ini tadi soal nomor 1, ini nomor 2. Ini kedua ruas ada mutlaknya. Jadi 3X tambah 4 sama dengan nilai mutlak X min 2. Ini kita akar, kemudian kita kuadratkan, akarnya hilang, kemudian ini menjadi 3X tambah 4 kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat. Kalau kalian bertanya kenapa akarnya hilang, itu sudah dari rumusnya ya, seperti ini. Kemudian ini dibawa ke ruas kiri menjadi negatif, kemudian A kuadrat kurang B kuadrat tadi, rumusnya ini A tambah B, berarti 3X tambah 4, ini ditambah ini, 3X tambah 4 tambah X min 2 dikali 3X tambah 4, A kurang B, berarti min X ini kita kalikan negatif menjadi min X plus 2. Kenapa plus? Karena ini sudah dikali negatif sama dengan 0. Kemudian ini kita selesaikan dulu. 3X tambah X, 4X. 4 min 2 itu 2. Kemudian 3X min X, 3
X dikurang 1X itu 2X. 4 tambah 2, 6 sama dengan 0. 4X tambah 2 sama dengan 0. Ini kita selesaikan satu-satu dulu ya, untuk mendapatkan nilai X-nya. 4X tambah 2 sama dengan 0. 4X sama dengan 2 dibawa ke kanan menjadi negatif. X sama dengan min 2 per 4. X sama dengan negatif 1/2. Ini dibagi 2, atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Kemudian yang ini lagi kita selesaikan untuk mencari nilai X-nya. 2X tambah 6 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 6. Ini dibawa ke kanan menjadi negatif. X sama dengan min 6/2. X sama dengan negatif 3. Ini nggak usah diuji coba juga, pasti hasilnya benar. Nah, nomor 2 ini ditanyakan himpunan penyelesaiannya. Diperoleh ini, kemudian kita buat kesimpulan. HP atau himpunan penyelesaiannya itu dari yang paling terkecil dulu, yaitu negatif 3, negatif 1/2. Ini kalau kita uji coba, kedua nilai X ini kita masukkan ke dalam soal, itu pasti benar. Misalnya ya, min 3. Min 3 dikali 3, min 9 tambah 4, negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 itu 5. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 2, negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 itu 5. Jadi 5 sama dengan 5 benar. Di sini ada contoh soal nomor 3, bedanya dengan nomor 1. Contoh soal nomor 1 dan 2 tadi. Kalau contoh soal nomor 1 di sini seperti ini, kemudian di sini angka. Kalau contoh soal nomor 2, nilai mutlak. Dan kalau ini, persamaan yang ada nilai mutlaknya, simbol nilai mutlak. Kemudian ini ada variabel X, tapi tidak ada nilai mutlaknya. Ini berbeda. Yang kedua, contoh pertama tadi, kita tidak perlu uji coba, pasti memenuhi atau merupakan himpunan penyelesaian. Kalau modelnya seperti ini, kita harus uji coba setelah mendapatkan X-nya. Apakah dia termasuk ke dalam himpunan penyelesaian soal ini X-nya atau tidak. Nah, cara kuadrat. Ini biasa kita sebut dengan cara kuadrat ya, cara kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan kedua ruas. Kemudian ini kita pindah ke kiri menjadi negatif sama dengan 0. Kita buat persamaannya menjadi sama dengan 0. Kemudian ini kalau masih ada yang bingung, dari mana? Dari sini. Ini rumus ya. Jadi ini bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini A, ini B, kita misalkan. Nah, sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi ini A tambah B dikali, dalam kurung ini kali, A dikurang B. Kemudian ini kita jumlahkan, 3X tambah X itu 4X. 4 min 8 itu sama dengan negatif 4 dikali yang sebelah kanan lagi kita selesaikan, 3X min X itu 2X. 4 tambah 8 itu 12 sama dengan 0. Kita mencari nilai X-nya di kedua persamaan ini. 4X min 4 dulu sama dengan 0. 4X, 4 dibawa ke kanan menjadi positif. X sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Atau 2X tambah 12 sama dengan 0. Ini dari mana? Dari sini. Dari sini. Kita turunkan, kasih sama dengan 0. Kurungnya hilang. 2X, 12 ke kanan menjadi negatif 12. X, negatif 12. Ini menjadi pembagi. Jadi X sama dengan negatif 6. Bentuknya seperti ini, kita harus uji coba. Nah, kita uji coba harus ya. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 6, kita masukkan ke dalam soal. Yaitu nilai mutlak 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 1 kurang 8. Semua nilai X-nya Ibu ganti dengan 1. Hasilnya 3 kali 1 tambah 4, nilai mutlak 7 sama dengan negatif 7. Nilai mutlak dari 7 sama dengan negatif 7. Tidak sama kan? Berarti dia tidak memenuhi. Berarti dia bukan himpunan penyelesaian yang X-nya itu sama dengan 1 tadi. Coba kita uji coba lagi yang X sama dengan negatif 6.
X sama dengan negatif 6, semua nilai negatif 6 Ibu masukkan ke dalam variabel X di dalam soal, yaitu 3 dikali negatif 6 tambah 4. Ini masih nilai mutlak ya. Sama dengan negatif 6 min 8. Min 14 sama dengan min 14. Nilai mutlak dari negatif 14 kan selalu positif ya. 14 sama dengan negatif. Ini negatif ya. Jadi Ibu lupa menuliskan. Ini tetap negatif. Ini negatif 14. Jadi dia juga tidak memenuhi. Kecuali di sini 14 sama dengan 14 dia memenuhi. Karena ini sudah negatif dan nilai mutlak itu tidak pernah nilainya negatif, jadi dia tidak memenuhi, sama seperti ini. Kalau tadi 7 sama dengan 7 dia memenuhi. Nah, kita perolehlah himpunan penyelesaiannya. Karena ini tidak memenuhi dan ini juga tidak memenuhi, maka himpunannya itu himpunan penyelesaiannya itu himpunan kosong. Nah, seperti itu.